terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron. Saya juga sama kayak Bapak Ibu semua bahwa saya juga berkebun. Saya juga baru pertama kali datang ke sini. Disambut baik, terima kasih. Nah, langsung saja yang saya lakukan kali ini adalah karena kebun saya itu kohe air beras sudah pasti punya, sama pembakaran nilam, sekam nilam. Terus kenapa harus di pohon bambu gitu? Nah, karena ketika kita belajar bahwa yang kita ada yang jualan kue. Luar biasa. Sampai mana tadi? Sampai kue ya? Kenapa di bawah pohon bambu? Kenapa harus di bawah pohon bambu? Kita berkebun, kita akhirnya sadar yang harus kita suburkan itu bukan tanamannya, tapi tanahnya. Nah, akhirnya kita tahu banyak pupuk, bahwa pupuk itu kan kasih ke tanaman. Ternyata yang butuh pupuk itu, yang butuh makanan itu bukan hanya tanaman, tapi tanahnya juga. Nah, tanah tuh makanannya ya sebenarnya mikroorganisme kayak gini nih, jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang ada di sekitar sini yang mereka membusukkan secara alami. Makanya hutan jauh lebih subur dibandingkan yang kita tanam itu. Yang kita tanam kan nutrisinya diambil tanaman, kita cabut, nutrisinya lagi kita tanam, nutrisi. Terus kita mau mengembangkan bakteri yang ada begini, yang seperti mikroorganisme lokal kayak gini, jamur-jamur yang ada seperti ini. Molase itu ini saya sudah buat, nanti bisa ada juga di situ. Jadi caranya adalah 1:1 kilo gula merah, 1 liter air, 1 kilo gula pasir. Kita rebus sama-sama. Intinya satu, jangan dimasukin singkong. Makanannya. Bakterinya sudah ada. Kita mau kasih unsur bakteri lain. Ada namanya M4. Ini starternya. Ini raginya ini. Nah, ragi ini apakah harus beli? Kita sebenarnya bisa buat. Kita membuat, ada fase-fasenya, M1, M2, M3 sampai jadi M4 seperti ini. Cuma karena kita ada yang dimudahkan dengan membeli, tapi ini bisa kita lipat gandakan. Bisa dibuat dan bisa dilipat gandakan dengan 1:1 tadi. Ini kan ada, ini berapa? 1 liter ya? Ini 1 liter, molasanya 1 liter, mau air beras, mau air bersih 1 liter. Kita campurkan dalam 3 minggu, dia sudah jadi kayak gini lagi. Tapi masih pakai ya M4 itu? Ya, itu untuk starter ini untuk seluruh kegiatan berkebun atau memelihara ternak gitu. Kalau ternaknya mau, dia tidak, yang coklat ini yang untuk peternakan. Ini juga sama, kita bisa lipat gandakan. Nanti kalau ada mau, kita coba enaknya di rumah, memang nanti kita praktekkan. Nanti semua bawa pulang, tinggal bawa kayak gini pulang. Dari 1 liter itu bisa jadi berapa? Tergantung mau berapa banyak yang mau dilipat gandakan ya, terus. Misalnya Bisa. kita pakai 200 mili di sini. Iya. 200 mili. Ini misalnya 250 ya. 1 liter. Kita bagi 4, 250 ya. Nah, kita bagi 4 ya sudah 4. Kita sudah punya 4 botol. 4 liter. Lalu itu dilipat gandakan lagi. Dilipat gandakan lagi. Maksud saya bahan yang sudah cair tadi itu sudah sama seperti M4 ini. Sudah sama. Terus nanti kita lipat gandakan. Kok nggak akan pernah habis untuk ini? Karena selama starternya masih ada ya. Selama kita masih punya starternya. Sama, probiotiknya juga sama. Ya. Adakah yang jual di Wakai? Ada. Cuma ini yang sulit kita dapatkan ini. Ya proses berapa kali karena jadi M1, M2, M3 sampai jadi M4. Toko tani juga tidak ada. Ya, M4 juga ada beberapa. Terus, nah, misalnya nih, ini kan ada yang pupuk organik cairnya nih. Ini bisa kita buat juga sendiri. Kalau ini saya nggak bisa bilang bisa dilipat gandakan, karena ini memang tujuannya adalah untuk langsung diberikan ke tanaman kan. Maksudnya memang pupuk ya. Sekali lagi yang kita buat ini adalah starternya. Kita buat apakah harus di pohon bambu? Tidak juga. Saya lihat di sini memang di sini banyak pohon-pohon besar. Pastinya di bawahnya itu humus. Kayak gini nih di bawahnya. Ini pasti
pasti sudah ada akar-akar begini. Iya. Ini yang kalau ini dipakai di tanah langsung mau dijadi pupuk bisa, tapi kan boros, kita pasti akan banyak taruh di sana. Belum pupuknya ya. Belum pupuknya pasti. Itu udah sih kok. Oke, kita langsung praktek saja. Ya. Oke. Nah, oh iya, karena saya lihat di sini ada sisa pembakaran. Ya. Nah, dan ini tidak diolah, sayang sekali. Iya, iya. Abu. Mm-mm. Nah, abu di kertas itu ada tuh manfaat dari abu. Boleh pakai Kak. Cangkul. Tuh Nah, di sini kita bersihkan ini dulu. Tidak dipakai dia. Iya. Ya. Lagi. Oke, gini aja deh. Nah, ini yang humus super. Humus super. Bagian atas dari pohon bambu itu bagus. Bahkan ini dijual. Ya, bisa satu kotak gitu yang mungkin nggak sampai 200 gram gitu bisa 50 ribuan. Kalau sambal kapling itu bambu. Karena bahan bisa didapat. Nah, kita ambil 1:1. Jadi karena ini segini dikasih lagi sebanyak ini nih. Ya, dibuat kotak aja gini. Ulangi dulu. Mas ulangi lagi bahan-bahan ini. Ikan dan nasi juga. Oh, iya, iya. Jadi Nanti kalau ada yang mau mengulang waktu malam. Di sini siapa yang membeli pupuk dari toko? rata-rata Semua. semua. Nah, biasanya pupuk apa yang dibeli? Kalau saya Mutiara, Suprata. Yang biasa dibilang Tapi kan NPK. katanya NPK. NPK. Ini NPK. NPK. Jadi tidak usah lagi beli. Pupuk sangat mahal. Yang pertama guano, kotoran kelawar. Yang kedua adalah air kencing kambing. Yang ketiga air kencing kelinci. Kambing sama kelinci secara teknologi sekarang sudah mulai ketika ada orang punya kambing atau punya kelinci ditaruh di dalam satu kandang, dipisah kotoran padat sama kotoran cairnya. Harganya bisa tembus sampai 100.000. Abang bisa makan timun, bisa makan sayur bisa. Tapi kalau kita jadiin gado-gado Enak. Berarti rasa bulan. Oke. Ini kita sudah punya bahan ini. Ini sisa pembakaran nilam. Ini ada guano. Nah, terus ini saya minta tambahan, yaitu biasanya kan dengan air beras ada. Air beras. Tapi biasanya karena kita pengen mempercepat lagi, saya kasih Air beras nasi. Iya. Nasi biasanya kan nasi busuk itu Iya. biasanya kan ada warna-warna orange tuh kan. Itu trichoderma. Itu bagus sekali. Iya. Tapi jangan nasinya dimasak terus dibusukkan. Banyak biar masih busuk. di waktu-waktu pesta Aduh, itu bisa lagi pesta itu. Itu jadi kompos tuh banyak itu. Ada telur? Ada telur ya? Telur dadar. Terus habis itu kita ambil ini juga. Berapa perbandingannya? 1:1 cukup. Ini kalau yang saya buat catatan tuh karena ininya banyak. Kalau tempat saya kan terbatas, jadi saya mengukur. Kalau ini tempatnya banyak, ini kasih 2:1 juga nggak apa-apa. Kita ngomongin tanah itu kakek loh. Belum. Tutup dulu ini. Belum ya. Habis itu yang ininya kita campur juga. Ada Ini yang mau mau coba? kasih tumbuh DP tambatannya. Iya. ini kan kalau sudah Kita ambil dulu sedikit. banyak kan ini Hemat tambatannya berarti ini. kalau kita sudah punya ilmunya kan bisa Ada dikembangkan bakteri. masing-masing. Iya. Tutup. Harga berapa bu? Campur anu tadi. 10.000. Coba ini pakai botol ini aja ya. Yang ini botol ini. Aqua. Ya. Botol ini dikasih masuk air beras, kasih Buang Air beras Berapa? mungkin apa yang makanya? Saya air beras Oh, mai. campur jauh anu tuh yang supaya kentalnya saya lah. Sana yang mama. Mana? Di sana. Itu yang bagus kan? Karena itu saya lah. Oh iya boleh pakai itu pakai
Ya boleh pakai itu aja. Udah di sini aja nggak apa-apa. Biasanya saya 1 botol begini 1 liter. Saya pakai 1 liter itu ada 1 botol ini. 1 botol ini. Kalau ini kan kita bisa kira-kira tuh, ini bisa berapa? Mungkin sekitar 1 liter lebih lah ya. Ya kasih aja 2 tutup Banyak botol. betul dimanfaatin. Harus seminum lah. Sausnya ya. Air bara ada juga tuh. M4 E dengan M. M. Ya. Jadi sambung saya M. Kalau ini 2 tutup botol, ininya saya kasih kali 2. Berarti ini 4 tutup botol. Jadi ini udah 1 liter. Nah, saya anggaplah tadi 2 liter ya, 1,5 liter ya. 2 liter. Terus habis ini saya kasih 2 tutup botol, ini saya kasih 4 tutup botol. Saya gula nyaru tuh gula buya. Gula buyut, gula nyatu. 2 kilo gula buyanya om. Ini 2 manfaatnya, bisa Tapi pupuk, bisa saya kecap. yang pria. Bisa cola. Bisa cola itu. Iya, 2 belas. Botolnya di sana, tutupnya Iya, saja. tutupnya saja. Berarti pemanisnya agak banyak. Baru akan terigu. Bikin sendok. Iya nanti Marsa kan rapuh. Jadi dia 4 Apa? Nah, pemanisan ini. Itunya gimana? ah ini sama. Oh, Tapi ini untuk peternakan, cuman saya kasih perbandingan ada 4 warna coklat, ada warna kuning. Tapi sama saja. Sama saja. Sama. saja. Tapi kenapa tadi namanya peternakan ini? Kan banyak yang membuat varian kan, ada yang memang dia peternakan tuh karena pengen biar dia siram, memang sengaja disiram di kandangnya biar tidak berbau, biar bakterinya makan bakteri kotorannya. Berarti orang bikin itu bukan untuk bikin pupuk sebenarnya, tapi untuk merawat kandang. Iya, merawat kandang. Tapi saya pakai ini fungsinya sama istilahnya, cuman beda merek, kayak ini Honda, ini Mio. Honda Mio. Dan yang mahal. Sama ya. tempat yang menghilangkan bau. Tapi Ya. sama hasilnya. Ya sama, fungsinya sama karena bakterinya adalah untuk untuk fermentasi. Berarti sebenarnya orang peternakan kalau mau pakai M4 ya, Siram sedikit saja, diaduk. Ya, diaduk. Jangan sampai mencair, menetes ya. Jadi kalau kita ambil begini, dia tidak menetes. Kalau masih menetes berarti kita harus tambah lagi bahannya. Jadi dia lembab, tidak basah. Kalau dia menetes begitu misalnya kita habis bahan terus masih menetes, Ya, tidak tambahin lagi pengaruh. unsur lain. Akibatnya apa? Proses fermentasinya jadi proses untuk bakterinya itu jadi lama. Lama. Dia butuh lembab. Kalau banjir gitu kan dia tidak berkembang deh. Itu pengaruhnya Iya. tetap tidak ada, cuma lambat. Ini bertahan bubur. Daun pembusukan ini. Air kelapanya. Jelaskan tadi apa saja yang kita lakukan tadi? Bisa ulangi? Ya. Tadi apa saja bahannya nih? Itu Ya, molase apa? 4, humus bambu, guano. Itu air beras. Terus apa yang Tanah. dilakukan? Kalau kan sudah ada bahan-bahannya, apa yang harus dilakukan? Dicampur adukan. Dicampur adukan Campur. dengan ini bandingannya Iya. berapa tadi? 1,5 liter. Gua ini M4-nya 2 tutup, ini 4. Gitu. Terus dicampur, jangan sampai menetes. Ya, jadi caranya adalah dengan lihat dia gini diremas, lihat terus ditekan gini dia hancur. Kalau misalnya kita remas begini masih ada air, berarti terlalu basah. Ya, proses jamurnya lambat. Itu kita kasih tabur ini aja. Ini kan masih ada nih. Kami. Bisa pembekalan. Berarti bahan-bahannya tidak perlu ditakar ya. Seperti ini apa? Sebenarnya takarnya 1:1 gitu kan tadi. 1:1. Kita tetap takarannya 1:1. Oh, nanti kalau buat sendiri mau ditakar 1:1. Bagusnya 1:1. Bedanya hanya itu saja 1:2. Ya, kalau ini kan kita selalu logikanya ini kan yang starternya. Dia butuh makanannya lebih banyak. Jadi kita kasih ini 1, ini 2. Satu Satu starter, botol, 2 dua tutup botol. 2 dua tutup botol molase. molase. Air beras ya 1 liter. Air beras. Nah, ini kita taruh di atasnya, kita taburin. dibandingkan kulit bacon ke sendal bacon. Iya. Sendal lo. Taburkan misi seres. Aku ditek kambing.
Terus Nanti kami terlalu kita tutup dengan daun-daun. daun-daun. Iya. Daun bambunya tuh. Daun bambu. Tadi mana apa terpalnya tadi? Bentar, Pak. Ya. Apa gunanya terpal itu? Siapa tahu kalau hujan, kalau ini kan dia tidak terkena sinar matahari, bagus. Cuman kalau hujan, Iya. takutnya ntar malah banjir di sini kan, kita tutup. Kenapa harus ada terpal? Kenapa harus ditutupi daun ini lagi? Nanti dia punya bakterinya akan muncul di balik-balik ini. Ya, ya. Kalau terpal mungkin tidak bisa muncul. Ya. Padat. Ingat ikan. Iya, enggak apa-apa. Tapi ntar kita coba, ini kan masih ada. Nanti saya minta Bapak Ibu-ibu ini buat juga, tapi kita tutupinnya pakai daun bambu. Kita coba mana yang lebih cepat sama bedanya seperti apa. Atau mungkin daun pisang Boleh, ada daun pisang. untuk kelembaban tuh. Sama ini bisa pakai ini batang bambu itu. Ntar kita cacah-cacah, masukin juga di situ. Lebih tebal lagi. Sudah. Cukup. Oh, kasih ini air. Oh, disiram lagi. Kalau ada orang baru yang dia takut balik. Jangan ambil Jadi bambu. basah lagi tanah. Tidak, dia tidak basah di tanah. Dia basahnya di ini. Cuma di daun aja. Di awan saja. Ada tamu si Pak. Oke, kita tutup. Ah, Silakan, ini masih ada aku satu. ambil orang bambu sudah. Kayu. Ada satu tapi tidak ada lagi abunya. Ah, nggak apa-apa. Tidak usah pakai bambu. Ya, kita cari bahan-bahan lagi di sini. Berapa lamanya baru bisa dibuka ini? Ini jadi pupuknya ya. Iya, ini jadi pupuk. Ini jadi pupuk. Terus kalau sebanyak ini bisa untuk berapa luas Kita lihat banyaknya jamurnya, nanti kita lihat. Tapi biasanya kalau saya cuma pakai 1 sendok untuk satu pohon. ini kalau jadi nanti cuma 1 sendok saja. Iya, 1 sendok untuk satu pohon. Tapi kalau untuk palawija itu biasanya kita campur lagi dengan tanah. Saya diamin lagi, jadilah kompos dia. Tapi langsung dicampur, tunggu nggak sampai 1 bulan lagi. Biasanya 3 hari saya kan sudah campur nih 1 sendok ini. Saya campur dengan 10 kilo tanah yang kita ambil di kebun itu, campur terus kasih. Tapi tanah yang bagaimana? Kan macam-macam tanah. Ada yang merah itu, Iya. ada yang hitam begini. Saya pikir tanah di kebun semuanya dipikirin sama, maksudnya bukan kayak yang tanah yang sangat merah sama tanah yang sangat hitam gitu. Dia masih sekarang saya cuma lihat yang di bone-bone ya. Intinya di kebun itu hidup tanaman. Berarti ini sudah jadi pupuk, Starter pupuk. Dia bisa dipakai, bisa dicampur lagi sama bisa dicampur lagi. bahan-bahan lain, kompos Iya, yang lain. kompos yang lain. Ini kan sudah ada bakteri kompos saya. Yang komposnya nih, saya buat kotak kompos tadi tuh. Iya. Nah, biar cepat memprosesnya, ini saya ambil sedikit 1 genggam, saya taburin di situ. Bentar, ini klarifikasi. Misalnya tadi ngambil 1 sendok. 1 sendok ini yang kita pakai pupuk atau 1 sendok ini yang kita pakai untuk campur pupuk. Biasanya saya ambil 1 sendok untuk di pohon. Tapi kalau untuk di palawija itu tadi, saya harus memperbanyak dengan tanah-tanah tadi. Mungkin pakai air kalau dia dicairkan. Ya, kalau mau dicairkan 1 sendok itu sama dengan 10 liter. Kayak gitu. Bisa langsung untuk pupuk, bisa untuk Memperbanyak Banyak. Kalau Di lahan. tapi kalau yang kayak tadi sudah 1 sendok itu baiknya di pohon. kelapa gitu ya. Ya, gitu. Oh ya sudah. Kelapa apa tuh? Sendok